Pengennya kita orang terbawa kan ketika nonton, nanti terhanyut ke bawah perasaannya ya, dari mulai jatuh cintanya, terus bagaimana dia menemukan Allah di film ini gitu, karena kan beberapa karakter ada yang menjadi mu'alaf kan gitu. Engkau wanita surga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Ya, jadi saya lagi ada di Worcester Mosque, atau biasanya orang-orang bilangnya Masjid Hagia Sophia karena it's called like Hagia Sophia Mosque in Turkey, right? Yeah, but it's also in Turkish. It's called Hagia Sophia. Yeah, yeah. So it's Hagia Sophia and Worcester Mosque. It's 2 minutes. Ya, jadi ada dua nama, ada namanya Worcester Mosque sama Hagia Sophia Mosque. Jadi saya ketemu sama teman baru saya. What's your name? Duygu from Originally from Turkey. Originally from I was Turkey. born. Duygu, thank you so No much. problem. Thank you. So, Okay, it was okay. Yeah. Okay. Nice to meet you and goodbye. Sahabat semua, tadi saya wawancara teman baru saya namanya Duygu dari Turki. Aslinya Turki, cuman udah lahir di Belanda karena orang tuanya kan pindah 40 tahun yang lalu sebelum dia lahir gitu. Jadi memang banyak orang-orang Turki ya di Eropa ini, mereka berpindah untuk mencari pekerjaan, kehidupan yang lebih baik di negara-negara Eropa ini. Dan makanya masjid-masjid tuh banyak banget, masjid-masjid Turki di Jerman atau di Belanda atau di negara-negara Eropa lainnya, banyak banget masjid-masjid Turki. Jadi saya pikir ya, bahasa yang penting untuk dipelajari selain Inggris, Arab adalah Turki. Itu penting banget karena orang Turki ada di mana-mana dan orang Turki sangat bangga dengan bangsanya. Jadi mereka pakai bahasa Turki gitu. Jadi lucu banget di sini teman-teman sekalian. Tadi kita udah sholat Jumat bareng-bareng. Tadi kalian sholat Jumat nggak, by the way? Lagi halangan. Oh, lagi halangan. Kamala sholat Jumat nggak? Udah, aku baru datang. Oh iya, tadi dia yoga dulu ya. Hebat ya dia ya, Masya Allah. Yoga jauh-jauh loh sampai Belanda. Keren. Nanti kita masukin ke mobil. Jadi karena mereka masih syuting dan saya free libur, saya pengen ke Anne Frank House. Coba ya. Rekomendasi dari Manda. Ada ikan dan apa namanya? Ada apa di sana, coba dijelasin. Diterangkan tentang ceritanya Anne Frank pertama kali pindah dari Jerman ke Belanda karena Itu rumah aslinya dia ya? jadi bukan rumah aslinya, kalau di sini itu tempat persembunyian sekeluarga selama 2 tahun nggak keluar rumah karena bersembunyi dari pada saat itu kan Nazi mencari kelompok-kelompok dari Yahudi kan gitu. Jadi ketika udah semakin sebelum dicari, peraturan Yahudi di Belanda aja tuh udah diperumit banget, kayak misalnya nggak boleh naik mobil, nggak mau naik tram, cuma boleh naik sepeda. Jam 7 malam udah nggak boleh ada yang keluar rumah. Oke, orang-orang Yahudi tuh. Salonnya dibedakan gitu-gitu. Nah, tapi akhirnya dia selamat karena berlindung di rumah itu. Dia justru nggak selamat, yang selamat tuh ayahnya. Jadi di situ tuh ada dokumenter ayahnya udah tua, udah tahun 70-an sampai sekarang. Sedih deh, aku nangis di situ. Oh iya, karena berapa jam di Anne Frank itu? Berapa jam ya Manda? Kayak 2 jaman deh. Jadi kayak nonton kehidupan seseorang gitu ya? Karena kayak ada remote, nanti kita dengerin gitu, ada penjelasannya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kita tuh pindah dari satu tempat ke tempat lain, biasanya pakai mobil-mobil kayak gini. Ini bawa kru-kru, bawa pemain gitu. Dan sekarang Manda lagi di make up. Jadi Manda tuh mukanya ini, awet muda dia. Sekarang umurnya udah 25 kan? Tapi mukanya kayak anak SMP. Jadi ada yang lucu nih, apa kau jelasin? Di sini ada souvenir-souvenir dari Turki, sajadah, tasbih, gelas, parfum, semua boleh kita pilih. Lalu kita mau sedekahin berapa, masukin ke kotak ini. Jadi lucu banget.
Jadi kalau kita nyumbang berapapun itu, kita boleh ngambil hadiah berapa banyak pun terserah kan. Tapi ya tahu diri lah ya. Kira-kira. Setelah tadi dari Masjid Hagia Sophia, sekarang kita di satu tempat. Dan ini apa namanya daerahnya? Kita sekarang di Batu Bedor. Apa? Batu Bedor. Adalah Desa yang tenang. apa? Oh, desa yang tenang. Ini berapa? Ini sebuah desa di dekat Amsterdam kayak Dekat. Depok atau Bekasi kayak gitulah. Tangerang. Ya udah sekarang kita saya mau ngelihat syuting adegannya Khadijah sama ibunya di sini lokasinya. Jadi teman-teman sekalian, di sini ada yang namanya Kabutet. Kabutet itu yang sering muncul banget di vlog ini. Beliau adalah casting director, boleh? Yang casting gitu, dan yang menemukan orang tuanya Amanda Rose ini, beliau dan beliau ini. Mirip ya mukanya? Mirip banget. Kamu ngerasa mirip nggak sama mamahmu? Lumayan, bisa lah. Apanya yang mirip? Simpelnya sama. Terus? Iya, aku nggak mau ngeliatin lagi. Jadi seru ya kita ngelihat rumah-rumah orang-orang Belanda. Ini salah satu contoh rumahnya, enak banget sih kalau nyaman sih rumahnya, dia kayak pelong gitu, nggak banyak sekat-sekat. Dan ada taman di belakang kalau anak-anak pemain. Ini lagi pada make up. Gimana Mbak Hadra, udah mau selesai? Iya, berapa sisa hari lagi 4 ya? hari lagi. 4 hari lagi. Ini adalah film pertama Mbak Hadra yang religi. Iya, Ya film kan Mbak Hadra kan pertama. banyak horor-horor ya. Apa suka dukanya dibandingin horor ketika buat film religi? Dan senangan di mana, horor apa religi? Ya masing-masing sih ada tantangannya, cuma drama sih menurutku lebih sulit. Oh, gitu drama kan. lebih sulit. Iya, menurut aku lebih sulit karena kita kan bener-bener menghadirkan perasaan yang lebih nyata, lebih real gitu. Jadi lebih banyak diskusi, lebih banyak memperhatikan bagaimana sih seseorang ketika menghadapi suatu masalah atau ujian dari Allah gitu, apa yang harus mereka lakukan, terus perasaan mereka tuh seperti apa. Jadi kayak mengukur takaran perasaan tuh menurut aku harus agak susah sih gitu, karena pengennya kita orang terbawa kan ketika nonton, nanti terhanyut ke bawah perasaannya ya, dari mulai jatuh cintanya, terus bagaimana dia menemukan Allah di film ini gitu, karena kan beberapa karakter ada yang menjadi mu'alaf kan gitu. Terus ya aku kayak flashback lagi sih pengalaman pertama kali aku, apa yang aku rasain ketika aku berhijab gitu kan, itu jadi banyak banget berulang gitu. Oke, waktu itu sebegitu kita nggak bisa ngelihat Allah, tapi kayak kita ngerasain dia bener-bener meluk kita gitu. Itu sih yang maksudnya harus sampai ke pemain-pemain gitu. Terus alhamdulillah sih, maksudnya semua cast di sini di Merindu Cahaya Damsel ngerasa kayak mereka Mbak Oki semuanya punya hati yang luar biasa. Amin. Gitu. Jadi aku ngerasa Kayak ke-deliver gitu apa yang kita mau. Kayak satu frekuensi ya. Satu frekuensi ya. Kayak satu frekuensi. Apa adegan yang paling membuat Mbak Hadra itu merasa tersentuh saat menyutradarai dalam Merindu Cahaya Damsel ini? Adegan apa yang kayak gitu, tersentuh gitu? Bergetar ya. Bergetar hatinya. Kalau hari ini aku tadi sampai berkaca pas ketika adegan salah satu tokoh dipakein kerudung untuk pertama kali sama sahabatnya. Itu aku, karena beberapa orang pas ngelihat adegan itu bergetar sih. ya? Gitu.
aku sendiri berkaca-kaca. Ingat ingat diri sendiri kali apa Itu sih ya. pengalaman pakai jilbab pertama kali. Soalnya ini film dakwah sih teman-teman sekalian. Jadi kita dapat support juga dari teman-teman lain yang mau dakwah. Jadi tolong dukung dakwah kita lewat film ya. Coba ya, apakah kalian menemukan di luar sana seorang line producer sama casting director menyisir loh rambut artisnya, ya kan? Ini namanya gotong royong ya teman-teman sekalian. Indonesian style. Timbul. Take teman-teman sekalian. Kita lagi syuting terus dilihatin, ditonton juga nih sama anak-anaknya nih. Tuh, pada nontonin syutingnya. Kabutet kan yang mengcasting para pemain. Terus tadi kita semua bilang waktu pertama kali kita ngeliat rumahnya, kok mirip banget. Ini kan kejelian dari seorang yang memilih para pemain. Itu gimana sih cara kerjanya tuh Kak? Sebagai casting director itu kerjanya tuh gimana? Kita kan pakai fix service ini, terus apa yang kita mau, kita casting aktor-aktor yang dipilih, ya kan? Terus ya sesuai kebutuhan aja kita. Aku cari perannya apa, kan? Yang ini kan orang tuanya Khadijah itu Amanda Rawless, ya mukanya seperti apa, ya kita searching, kita cari looknya mirip dengan pemain aku, Amanda Rawless. Iya, orang tuanya mirip. Akhirnya we got it. Terus tadi kan Kak Butet bilang senang kalau pakai pemain-pemain luar. Memangnya kenapa? Apa bedanya pemain luar sama pemain Indonesia Kak? Semuanya sebenarnya aktor nggak ada bedanya ya, tergantung mereka kemampuan skill actingnya aja gitu. Tapi kalau di luar negeri itu profesional banget. Ini syuting di luar negeri yang keberapa kali? Negaranya apa produksinya? Negaranya lah. Udah terbiasa dong, berarti bukan first time, bukan pertama kali. 7 kali ya? Udah terbiasa, berarti udah sering dengan udara-udara dingin dong. Mbak, dulu masih muda, Mbak udah tua. Coba lihat apa yang mereka lakukan ini. Jadi mereka main TikTok teman-teman sekalian. Itu lucu banget. Lihatlah kelakuan para teman-teman ini. Oke. Aku kirim ke grup ya. Teman-teman, makasih udah ngikutin Behind the Scene pada hari ini. Dan sekarang jam 5 sore, alhamdulillah udah selesai syutingnya. Kita lanjut di hari berikutnya. Udah dulu ya vlog kali ini. Makasih udah ngikutin. Dah, salam dari Belanda untuk film Merindu Cahaya Damso. Dah.